Kadang begini, ketika kita ini tidak mau belajar ya tentang hidup ini, jatuhnya memang jadi bisa dikatakan sempit pola pikir kita. Harusnya kalau orang mau belajar tentang konsep bertuhan atau tentang ketuhanan, itu harusnya mampu untuk membuka pikirannya dengan luas, sehingga bisa melihat segala sesuatu hal itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dari semua sisi. Tidak hanya satu sudut pandang, tapi dari semua sudut pandang. Sehingga kita tidak mudah untuk kita ini mengklaim bahwa yang benar begini, yang salah begini. Tidak. Karena yang benar menurut kita belum tentu benar menurut yang lain. Baik menurut kita belum tentu baik menurut yang lain. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut yang lain. Luas sekali tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang pencapaian hidup, mau itu cita-cita, mau itu kesuksesan di dalam pekerjaan, ya, artinya karir, usaha, dan lain sebagainya tentang hal-hal yang baik ini tadi, termasuk juga tentang musibah, tentang masalah hidup, tentang perceraian, tentang kehilangan harta benda misalkan, tentang apapun itu sebagai bentuk ujian ya atas hal-hal yang kurang baik, misalkan hal-hal yang buruk, dikatakan juga itu semua dari Allah atau dari Tuhan misalkan. Nah, ini menurut saya secara pribadi kan ini cara berpikir yang sempit sekali begitu. Ya, ini pentingnya kita belajar bertuhan itu di sini sebetulnya. Kita harus paham dulu konsep ketuhanan itu seperti apa sih. Nah, tapi karena kembali lagi cara berpikir setiap orang di dalam menilai, di dalam merasakan, di dalam menjalankan sesuatu hal itu kan juga berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menganggap atau memastikan ataupun mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan ini misalkan, ini pasti benar. Ya kan belum tentu menurut yang lain. Nah, ini tujuannya hanya untuk apa? Untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan. Ibaratnya sudut pandang itu kalau tadinya hanya melihat dari sisi kiri, kita bisa melihat dari sisi kanan melalui pemahaman orang lain, melalui pengetahuan dari yang lain, kan begitu. Nah, kalau sudah begitu, tentu kan hidup ini jadi semakin kompleks. Misalkan menghadapi sebuah kesulitan gitu, tapi karena kita punya pengalaman dari ceritanya orang, punya pengalaman dari apa yang dialami orang, atau pengalaman dari diri kita sendiri, kita kan jadi lebih mudah begitu. Atau punya kesulitan di hal-hal yang lain juga demikian. Karena kita punya ilmu, dulu pernah diajari si A, saya bisa, akhirnya kita jadi dituntut untuk bisa menyelesaikan itu sendiri. Nah, ini kan tentu hal-hal yang sangat positif gitu untuk kita menjalani hidup, Mas Yahya. Ya, tetapi pengertian yang Mas Wahyu sampaikan ini mungkin selalu dikatakan tidak percaya dengan Tuhan, Mas Wahyu. Ini memang kita nggak bisa memaksakan juga ya, karena nggak semua orang bisa berpikiran luas tentang konsep ketuhanan ya, sehingga kembali lagi ujung-ujungnya ya ke kitab saja, Mas Wahyu, bahwa ini sudah ditentukan oleh kitab, semua memang dari Allah. Begitu terus, Mas Wahyu. Gini, kalau semua sudah menjadi ketentuannya Tuhan misalkan, sudah ditentukan, sudah digariskan, sudah ditakdirkan, untuk apa kita capek-capek berusaha? Yang tidak punya kerjaan sibuk mencari kerja, yang sakit sibuk berobat kepingin sehat, kepingin sembuh, yang tidak punya uang sibuk bekerja untuk mendapatkan uang, yang punya masalah sibuk untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk apa kita melakukan itu semua? Kalau seolah-olah ini sudah digariskan, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, ya lebih baik kamu diam saja, nikmati saja ketentuan itu. Yang nganggur berarti ketentuannya nganggur begitu misalkan. Yang tidak punya uang, yang dianggap miskin misalkan, untuk mohon maaf untuk ukuran finansial misalkan, ya sudah nikmati saja kemiskinan itu. Kemudian yang sakit, ya nikmati saja sakit, kan sudah digariskan itu. Ya, nanti kan sembuh-sembuh sendiri, berarti sudah garisnya sembuh. Kalau mati, ya sudah garisnya mati misalkan. Kita bicara tentang Tuhan, ini kan tentang keyakinan dan tentang keimanan ya. Tentu setiap orang kan punya hak masing-masing, setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Kita saling menghargai saja tentang itu. Saya secara pribadi meyakini bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam diri saya, misalkan begitu. Sudah ada di dalam diri saya, dan saya meyakini bahwa Tuhan itu adalah tentang sumber kehidupan. Jadi Tuhan ini hanya tentang kehidupan. Kalau ditanya,
Mas Wahyu berasal dari mana? Loh, kalau Wahyu ini, tubuh fisik ini ya berasal dari kedua orang tua saya. Nah, tapi kalau ditanya, kok bisa hidup? Nah, itu hidupnya itu dari sang pemilik sumber kehidupan. Artinya dari Tuhan. Itu keyakinan saya. Nah, tetapi baik dan buruknya tentang hidup saya, karena ini sudah satu kesatuan di dalam wadah kasar ini, ya, di dalam badan kasar ini, ya, maka baik dan buruk hidup saya tergantung saya, bukan lagi tergantung Tuhan. Saya mau hidupnya enak, saya mau punya pekerjaan, saya mau punya usaha, atau saya mau hidup susah, itu bukan lagi tergantung Tuhan, tapi tergantung saya. Saya punya masalah atau tidak, saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik atau tidak. Jadi tentang hal baik di dalam hidup saya dan tentang hal buruk di dalam hidup saya, itu bukan lagi karena Tuhan, tapi karena saya sendiri. Saya punya masalah ya karena saya bikin masalah. Saya bisa menyelesaikan masalah karena saya mau menyelesaikan masalah itu, gitu loh. Jadi ini yang harus dipahami kan, tentang Tuhan itu tentang apa. Tuhan adalah tentang hidup. Selebihnya, hidup ini tergantung siapa? Tergantung yang menjalani hidup. Ini yang kadang kita nggak mau mempelajari itu dengan cara berpikir yang luas, sehingga kadang cara berpikir kita sempit, seolah-olah semuanya dari Tuhan, begitu Mas. Nah, ini tentunya saya tidak bisa memaksa ya, untuk yang lain juga demikian misalkan. Nah, mungkin saya kasih contoh saja begini. Kalau semua selalu dikaitkan dengan Tuhan, kita itu jadi lemah, Mas ya. Kita itu jadi nggak percaya dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Yang tanpa kita sadari sebetulnya kita juga nggak percaya dengan Tuhan kalau begitu. Karena apa? Dikit-dikit semuanya, ini karena Allah, ini ujian dari Allah, padahal kamu sendiri yang bikin ulah. Kamu sendiri yang nggak mau bekerja. Kamu sendiri yang suka sengsara. Bukan Tuhan. Mau kamu berbuat jahat, berbuat baik, bukan karena Tuhan, karena dirimu sendiri. Ini yang kadang kita itu jadi lemah itu begitu. Seolah-olah semuanya karena Tuhan. Padahal tak kasih contoh yang nyata sekali. Mas Yahya bisa punya anak, itu karena Tuhan apa karena Mas Yahya sendiri? Ya, karena saya sendiri, Mas Wahyu. Karena apa? Karena kalau Mas Yahya nggak mau menikah, potensi punya anak itu ada nggak kira-kira? Tidak ada. Intinya nggak ada pasangan, nggak ada perempuan. Bisa nggak Mas Yahya punya anak sendiri? Ya, mustahil. Ya. Ini baru kita bicara potensi. Kemudian Mas Yahya sudah menikah dengan seorang perempuan sebagai pasangan hidup misalkan. Kemudian Mas Yahya nggak mau berhubungan suami istri. Bisa nggak kira-kira istrinya tiba-tiba hamil begitu? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Artinya apa? Bahwa Tuhan adalah tentang kehidupan. Nah, proses hidup ini terserah kamu. Mas Yahya mau punya anak, ya Mas Yahya harus berhubungan suami istri. Nah, kemudian apakah kalau sudah berhubungan suami istri, terus sudah pasti anaknya itu nanti lahir itu pasti hidup atau tidak? Ya belum tentu. Karena Mas Yahya tidak ikut punya hak tentang kehidupan itu. Yang punya siapa? Yang punya sumber kehidupan. Yang kita yakini, kita imani, kita sebut namanya sebagai Allah atau Tuhan. Makanya ketika anak kita mati, kita hanya bisa nangisi jasadnya. Sumber kehidupannya memang nggak ikut punya. Ini loh yang harus disadari gitu. Jadi bukan seolah-olah semua karena Tuhan. Kalau semua karena Tuhan, ya sudah minta saja kira-kira. Bisa nggak tiba-tiba dikasih anak begitu? Nah, ini belum ke hal-hal yang lain. Termasuk uang. Mas Yahya ingin punya uang, minta saja sama Tuhan. Tapi Mas Yahya nggak mau melakukan sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang. Entah usaha, entah bekerja, entah ngemis, entah ngamen, entah mencuri misalkan. Bisa nggak kira-kira dapat uang? Bisa. Kita bicara lagi tentang makanan lah sudah. Apa Tuhan yang menyediakan makanan? Enggak. Yang menyediakan makanan itu ya kita manusia ini, memproses apa yang ada di alam ini. Nah, kita bisa memproses itu atas dasar kita hidup. Nah, hidup inilah dari Tuhan. Gitu loh. Mas Yahya pingin bersih badannya, pingin sehat. Apa terus Tuhan yang ngurusi itu? Tuhan yang memandikan gitu ya. Tuhan yang gantikan baju kan nggak mungkin. Artinya semua tergantung Mas Yahya. Makanan juga demikian.
berdoa sama Tuhan. Terus kemudian kita dikasih sama tetangga misalkan. Yang ngasih tetangga kita. Terus kemudian kalau kita nggak mau ngambil makanan itu untuk kita makan sendiri, kita masukkan ke mulut, bisa nggak? Yakin gitu aja. Terus makanan itu masuk ke mulut kita, loncat sendiri begini, kan nggak bisa. Lah disinilah kita harus mampu untuk memfungsikan semua perangkat ini dengan baik. Bukan dikit-dikit semua karena Tuhan, karena enggak. Bukan berarti begini, bukan berarti terus ini dianggap nggak percaya Tuhan, ya monggo silahkan. Enggak. Tapi justru karena kita percaya, karena kita yakin, maka kita mau mempelajari itu. Supaya Tuhan ini bisa berfungsi dengan baik, supaya Tuhan ini bisa berfungsi dengan benar, bagaimana kita menjalankan itu. Karena kita wadah daripada Tuhan itu sendiri. Kita ini wadah. Jadi yang punya kuasa, punya hak atas wadah ini ya kita. Tapi kalau isinya, ya tergantung yang punya. Makanya wadah ini ada masa berlakunya. Bisa mati. Kalau sudah mati menjadi apa? Ya menjadi bangkai. Terurai sesuai dengan unsurnya. Kembali ke alam semesta lagi. Nah sumber kehidupannya kemana? Ya sudah, kembali kepada sumbernya. Karena kita tidak ikut punya. Prosesnya tadinya masuknya bagaimana kita juga tidak tahu. Proses keluarnya juga tidak tahu. Yang mengatakan ditiupkan kan orang-orang. Yang mengatakan nyawanya nanti dicabut kan orang-orang. Kita ini tidak pernah tahu. Prosesnya goib. Makanya hidup kita separuh goib, separuh fakta. Yang goib ya urusannya yang goib, bukan urusan kita. Kita ngurusi yang fakta. Kepingin sehat, kepingin bersih, ayo dijaga, ayo dirawat gitu loh. Bahkan sampai ini ada yang paling konyol menurut saya. Sangat konyol sekali. Kita tidak menyalahkan, tapi menurut saya pribadi konyol. Tentang apa itu? Tentang hujan. Ada banyak orang mengatakan bahwa hujan itu dari Allah katanya, turun dari langit katanya. Padahal hujan ini adalah hukum alam semesta. Karena terjadinya penguapan dari bumi ini tadi, naik menggumpal menjadi awan. Ya, tentu sesuai dengan proses alam. Kemudian kalau sudah di titik atau berat tertentu, maka melelehlah atau mencairlah. Sehingga turun ke darat ini dikatakan hujan. Bukan dari langit-langit yang mana. Kalau kita naik pesawat aja, awan bisa ada di bawahnya pesawat kok, tergantung ketinggian pesawat kita. Betul enggak? Hujan itu loh bisa di bawahnya pesawat kita yang kita naiki. Terus dari langit-langit yang mana? Tuhan tidak ngurusi itu semua, Tuhan tidak ngatur itu. Itu dari hukum alam. Makanya sekarang ini cuaca ini iklim sudah tidak bisa ditebak. Karena apa ya? Karena perilaku kita. Alam semestanya ini sudah nggak seimbang. Nah, sudah nggak bisa lagi dihitung. Karena apa? Ya karena perubahan yang luar biasa ini tadi. Gitu loh. Tapi ini semua bisa dipelajari. Jadi kita ayo belajar agama perlu. Tapi belajar ilmiah, belajar kepandaian secara akademis juga perlu dong mas. Sekolah ya untuk mempelajari tentang ilmu fisika ya, tentang wah macam-macam lah itu intinya. Jadi ada banyak hal yang ini kalau kita mau gabungkan banyak manfaat untuk hidup kita sehingga kita semakin luas pemahamannya, semakin luas wawasannya, semakin luas pengertiannya. Tidak seolah-olah semua karena Tuhan, bukan. Hidup itu karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak hidup. Itu pun sebatas keyakinan. Nah, terus untuk apa kita harus berebut? Untuk apa kita harus saling memaksakan? Selebihnya, baik dan buruk kehidupan ini tergantung siapa ya? Tergantung kita. Mas saya mau nikah atau tidak, mosok tergantung Tuhan. Oh, jodohnya masih jauh lah. Jauh atau dekat dari siapa ya? Dari kamu. Masa iya jatuh dari langit begitu jodohnya. Ya, tinggal kamu mau mencari atau tidak. Kemudian kamu mau menerima atau tidak dengan segala pertimbanganmu. Kan begitu. Jadi sekali lagi ini bukan tentang kita percaya atau tidak kepada Tuhan kita. Ya, tapi ini tentang bagaimana kita memahami sesuatu hal dengan cara berpikir yang luas. Sehingga kita ini bisa semakin maju cara berpikirnya di dalam menjalani hidup. Karena kalau sempit kan ini justru merugikan. Kalau semakin maju kan kita akhirnya semakin berkembang gitu dalam segala halnya. Gitu Mas Yahya.